Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada propeller teori section yang kelima, force acting on a propeller atau gaya-gaya yang bekerja pada propeller. Gaya-gaya yang bekerja pada propeller setidaknya ada 5. Yang pertama yaitu centrifugal turning moment atau yang sering disebut juga dengan istilah yang lain yaitu centrifugal twisting moment atau centrifugal torsion moment yang kebetulan memiliki singkatan yang sama yaitu CTM. Gaya ini merupakan gaya yang powerful. The powerful force on the propeller blade trying to turn blade to a zero blade angle or the fine pitch. Jadi gaya yang besar yang terjadi pada propeller yang cenderung mengakibatkan blade mengarah kepada zero blade angle atau fine pitch. Ini terutama terjadi pada variable pitch propeller. Kita lihat gambar. Ini adalah sebuah blade pada variable pitch propeller. Nah, di mana jika kita bagi menjadi 2 dengan titik pusatnya adalah pitching axis ya pada bagian propeller ini ya pada pusat propeller ya, maka akan terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang. Nah, di mana jika propeller ini berputar maka bagian depan dan bagian belakang itu akan menghasilkan gaya ya dengan arah ya, keluar seperti pada gambar. Nah, ini adalah centrifugal force untuk bagian depan A dan ini adalah centrifugal force untuk bagian belakang B. Nah, dari gaya sentrifugal inilah yang kemudian akan menghasilkan rotational vector ya, yang terpusat pada center of gravity ya dari tiap-tiap bagian. Nah, kalau kita lihat gambar yang ada di sampingnya, misalkan ini titik A adalah center of gravity dari bagian depan dan sedangkan titik B ini adalah center of gravity dari bagian belakang, di mana tiap-tiap bagian ini ya, akan mengalami rotational vector ke arah keluar. Ya, di mana kalau kita lihat gambar titik A ya atau bagian depan ini akan mengarah ke sebelah kiri, sedangkan bagian B akan mengarah ke sebelah kanan. Nah, karena titik pusat terletak pada pitching axis ini, maka akan menyebabkan kecenderungan pergerakan dari variable pitch propeller blade mengarah ke fine pitch. Centrifugal turning moment ini juga ya karena memang dipengaruhi oleh gaya sentrifugal, maka faktor-faktor yang mempengaruhi centrifugal force ini akan mempengaruhi juga besar kecilnya dari centrifugal turning moment. Sebagai contoh di sini disebutkan magnitude of the CTM depends on blade chord, weight, and RPM, and any increase will increase CTM. Jadi setiap kenaikan dari chord, kemudian weight, RPM, ini akan menyebabkan kenaikan dari CTM. Karena memang ketiga faktor ini mempengaruhi terbentuknya force. Ya, kalau kita lihat kalau rumus sederhana dari force itu kan adalah F sama dengan M kali A. Ya, chord ini kan lebar dari propeller blade, sehingga kalau semakin lebar tentunya akan semakin berat propellernya. Ya, masanya akan semakin tinggi. Demikian juga dengan weight ya, semakin berat maka masanya juga akan semakin tinggi. Nah, RPM ini nanti akan mempengaruhi faktor dari percepatan atau A. Sehingga semakin tinggi RPM maka percepatannya akan semakin tinggi sehingga centrifugal force atau gaya sentrifugal akan semakin besar sehingga centrifugal turning moment juga akan semakin besar sehingga kecenderungan dari propeller blade pada variable pitch propeller itu akan mengarah ke arah fine.
CTM has to be overcome to prevent a propeller overspeeding. Nah, jadi kondisi centrifugal turning moment karena ini mengarah kepada fine, sehingga sedangkan kita tahu bahwa yang namanya pergerakan propeller blade ke arah fine berarti menyebabkan nilai torque akan semakin rendah. Nah, karena nilai torque akan semakin rendah, ini kecenderungannya adalah bisa menyebabkan over RPM atau overspeeding, sehingga CTM ini harus dicegah atau harus compensate, karena kalau tidak dikompensate maka bisa menyebabkan terjadinya overspeeding. Kemudian gaya yang kedua adalah aerodynamic turning moment, atau sering disingkat dengan ATM. Blade centers of the pressure is forward of the pitch change axis, and the moment of the resultant force turns blade to the coarse pitch. Nah, ini berbeda dengan centrifugal turning moment. Nah, untuk ATM ini atau aerodynamic turning moment justru kecenderungannya adalah akan menyebabkan propeller blade mengarah ke arah coarse. Ini sama seperti centrifugal turning moment, ini terjadi terutama terjadi pada variable pitch propeller. Nah, kita lihat pada gambar. Kita coba mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada basic aerodynamic, bahwa titik pusat terjadinya lift atau resultan gaya itu terjadi pada center of pressure. Nah, center of pressure pada sebuah airfoil ini terutama di propeller itu ternyata posisinya terletak di depan dari pitch change axis. Nah, sehingga terjadi momen di sini. Terjadi momen. Nah, momen inilah karena pitch change ini adanya di belakang dari center of pressure, maka propeller seolah-olah ditarik. Nah, sehingga mengarah kepada coarse. Nah, jadi berbeda dengan centrifugal turning moment yang dia mengarah ke fine, sedangkan untuk aerodynamic turning moment ini justru mengarah ke coarse pitch. Gaya ini memang lebih rendah daripada CTM, weaker force than CTM, normally acting in opposition and trying to turn blade to the coarse pitch. Jadi yang perlu jadi kita memang tidak perlu mengkhawatirkan tentang aerodynamic turning moment ini, karena memang dengan adanya CTM, aerodynamic turning moment ini sudah dikompensate sesungguhnya, karena memang gaya ini lebih kecil dibandingkan dengan centrifugal turning moment. In reverse pitch, ATM will turn blade to the coarser negative blade angle. Nah, sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang reverse pitch, bahwa pada reverse pitch, ini gambar reverse pitch, blade angle pada kondisi negatif. Nah, ini blade angle dan angle of attack ini ada pada posisi negatif, karena terjadi pada bagian blade back, karena normalnya blade angle itu dan angle of attack, blade angle dan angle of attack itu terjadi pada blade face. Nah, dalam kondisi reverse, blade angle and angle of attack itu terjadi pada blade back atau pada bagian upper surface pada propeller. Nah, sehingga aerodynamic turning moment ketika terjadi pada kondisi reverse pitch, maka justru mengarah kepada course yang lebih negatif, jadi course negatif blade angle.
Kita lihat gambar di sini. Jadi kalau misalkan, nah ini kebetulan ini resultannya ya, kalau kita lihat gambar ini resultannya, sehingga blade angle atau propeller blade ini akan ketarik ya, ke arah course, tetapi ke arah negatif. ATM act with the CTM to find off blades only when the propeller is windmilling. Nah, ini juga sudah kita bahas ya, kondisi windmilling itu sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya, bahwa kondisi windmilling ini adalah kondisi di mana ya, angle of attack itu adalah negatif, nah sedangkan blade angle adalah positif, thrustnya negatif dan torque-nya negatif. Nah, dengan kondisi thrust yang negatif ya, sehingga ketika terjadi atau kondisi windmilling pada propeller blade ya, maka kecenderungannya propeller blade ini akan ditarik ke arah fine ya, ke arah fine ya. Kalau dalam kondisi normal tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kondisi normal atau dalam kondisi thrustnya positif ya, seperti pada gambar di samping sebelah kiri ini, maka justru arahnya adalah ke arah course pitch ya. Jadi aerodynamic turning moment ini ya, kecenderungannya adalah mengarahkan propeller blade ke arah course pitch. Nah, sebaliknya dalam kondisi windmilling, maka ya, ATM dan juga CTM sesungguhnya ya, ATM and CTM ya, ini akan mengarah kepada kondisi fine pitch ya, terutama pada propeller dalam kondisi windmilling. Kemudian gaya yang ketiga adalah centrifugal force. Nah, ini merupakan gaya yang terbesar yang terjadi pada propeller. Makanya pada pembahasan sebelumnya ya, pada bagian root propeller itu dibuat lebih tebal. Ya, dibuat lebih tebal. Karena dibuat lebih tebal, ya ini tujuannya adalah untuk menahan gaya yang terbesar yang terjadi pada propeller, yaitu centrifugal force. Walaupun memang pada pembahasan sebelumnya kita sebutkan di sana ada root losses, ya, ada kerugian yang terjadi pada bagian root propeller. Ya. Nah, kerugian pada bagian root propeller itu kan dikompensate dengan dipasangnya blade cuff. Centrifugal force tries to pull blade out of the hub and is directly proportional to the propeller weight and RPM. Ini sebenarnya sama dengan pembahasan CTM tadi ya, bahwa memang pengaruh gaya ya, kalau kita lihat pada rumus sederhana dari gaya itu sendiri, F sama dengan M kali A, maka faktor-faktor yang mempengaruhi massa M dan faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan A ini juga akan memperbesar centrifugal force ya. Tadi ya, kalau propeller weight ini kan lebih kepada faktor yang mempengaruhi massa, sedangkan RPM adalah faktor yang mempengaruhi percepatan, sehingga ketika keduanya semakin besar, centrifugal force yang terjadi juga akan semakin besar. Yang keempat, gaya yang keempat adalah thrust bending force. Nih, gaya ini ya tendensi menyebabkan bendingnya propeller ke arah ya, pergerakan pesawat. Tends to bend blades in direction of flight. Karena memang pembentukan thrust pada propeller, sedangkan beban dari propeller itu sendiri yaitu pesawat, ya ini menyebabkan terjadinya kecenderungan bending ke arah pergerakan dari pesawat itu sendiri. An increase in blade angle with corresponding increase of the engine power will increase thrust bending force. Jadi semakin besar blade angle, berarti di sana akan semakin besar pembentukan thrust ya, dan engine power yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, ini juga akan menyebabkan semakin besarnya thrust bending force.
Gaya yang terakhir adalah torque bending force. Gaya ini tends to bend blades against the direction of rotation. Jadi gaya ini tendensi menyebabkan terjadinya bengkokan blade atau berlawanan dengan arah putaran dari propeller. Ya, ini memang disebabkan karena terjadinya torque. Nah, torque itu kan kalau di pembahasan basic aerodynamic pada. Jadi kalau misalkan terjadinya drag menyebabkan terjadinya pembebanan pada propeller sepanjang propeller blade. Nah, sehingga terjadi kecenderungan bending pada pada propeller blade. An increase in angle of attack will require an increase in the engine power to maintain selected RPM, increase in torque. Jadi semakin besar angle of attack berarti torque yang terjadi pada propeller blade akan semakin besar. Nah, untuk mempertahankan RPM, ya secara engine juga harus menaikkan power. Ya, jadi ketika angle of attack naik, ya mempertahankan RPM, engine harus menaikkan power. Kalau engine tidak menaikkan power, maka RPM akan turun. Nah, karena engine menaikkan power, tentunya torque yang dihasilkan juga akan besar. Nah, ketika kondisi RPM itu konstan, berarti ya nilai torque yang terjadi pada propeller dengan torque yang dihasilkan oleh engine itu sama. Nah, sehingga kalau misalkan terjadi perubahan angle of attack, ya kalau increase angle of attack berarti kita membutuhkan power engine yang lebih besar, ya karena tentunya tadi sudah dijelaskan ya, increase angle of attack berarti akan bertambah torque, sehingga kita butuh power yang lebih besar ya, engine untuk mempertahankan RPM. Nah, kalau kita simpulkan dari kelima gaya yang terjadi pada propeller ini, maka ya, di sini ada untuk bending, ya bending ini kan ada dua, ya jadi yang berkaitan dengan bending, bengkok, ya gaya yang menyebabkan atau kecenderungan menyebabkan propeller ini bend, ya bending ini ada disebabkan oleh dua. Yang pertama yaitu karena terbentuknya thrust, dan yang kedua adalah karena terbentuknya torque pada propeller blade. Sedangkan untuk sentrifugal, ya ini disebabkan oleh karena gaya sentrifugal yang terjadi pada propeller, yang tentunya dipengaruhi oleh dua faktor tadi ya. Yang pertama yaitu mass, yang kedua adalah RPM. Nah, kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan torsion, nah ini disebabkan karena adanya ya momen. Ya, momen yang tadi sudah dijelaskan ada dua jenis momen yang terjadi. Yang pertama yaitu centrifugal turning moment, yang kedua adalah aerodynamic turning moment. Baik, terima kasih. Kita sudah membahas propeller teori, section yang kelima, force acting on a propeller. Berjumpa kembali pada pembahasan selanjutnya.